Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Ulum, NPM 45, Prodi Farmasi, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan materi penyakit asma. Ini penyakit asma. Asma sendiri, kata asma sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu asma artinya sukar bernafas. Asma merupakan proses inflamasi kronik atau peradangan secara kronik yang memudahkan terjadinya bronkokonstriksi, edema pada bronkus, dan hipersekresi kelenjar atau pembentukan kelenjar secara berlebih sehingga membuat aliran udara di saluran pernapasan kita itu menjadi lebih sempit. Menurut faktor penyebabnya, asma itu dibagi menjadi dua, yaitu atopik dan non-atopik. Asma atopik itu terjadi secara sistemik, inflamasi secara menyeluruh. Sedangkan asma non-atopik, inflamasinya itu secara lokal oleh antibodi IgE. Lalu, asma atopik ini bersifat ekstrinsik. Artinya dia tuh disebabkan oleh pencetus dari luar gitu. Contohnya itu seperti alergen, iritan, debu, atau polusi yang lainnya. Sedangkan asma non-atopik itu disebut sebagai intrinsik. Faktornya tidak diketahui secara jelas apa yang menyebabkan asma ini terjadi. Bisa terjadi karena stres ataupun faktor lainnya. Lalu asma atopik ini juga bersifat inducible, yaitu secara kambuhan gitu. Maksudnya reversible itu adalah asma non-atopik itu dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan kembali ke keadaan yang normal gitu, ke keadaan semula. Sedangkan kalau non-atopik ini sifatnya reversible. Maksudnya reversible itu adalah asma non-atopik itu dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan kembali ke keadaan yang normal gitu, ke keadaan semula. Selanjutnya itu ada etiologi penyakit asma atau faktor-faktor yang menyebabkan asma itu terjadi. Yang pertama itu ada faktor genetik. Biasanya ada keluarga dari si penderita ini yang mengidam asma juga gitu. Jadi bisa dibilang secara turun-temurun. Nah, faktor ini memiliki resiko yang sangat besar untuk terjadinya asma pada keturunan-keturunan yang akan datang. Faktor selanjutnya yaitu ada obesitas, ditandai dengan peningkatan berat badan secara tidak normal. Mekanismenya itu belum diketahui secara pasti, namun diketahui penurunan berat badan pada penderita obesitas itu dapat mengurangi penyakit asma itu sendiri, sehingga memperbaiki gejala fungsi paru dan status kesehatannya juga. Selanjutnya, faktor ketiga yaitu jenis kelamin. Jadi si asma ini paling dominan itu pada anak laki-laki, anak kecil laki-laki di bawah usia 14 tahun, dan pada wanita menopause. Lalu ada faktor dari lingkungan seperti rangsangan alergen contohnya seperti debu, polutan, atau bisa juga bulu-bulu hewan seperti bulu anjing atau bulu kucing. Terus adanya infeksi bakteri seperti infeksi oleh bakteri pneumonia yang akan membuat inflamasi. Lalu adanya asap rokok, obat, atau faktor cuaca yang lembab. Selanjutnya itu gangguan emosi atau stres. Psikologis dari seseorang itu dapat membuat rangsangan terhadap penyakit asma. Karena rangsangan tersebut dapat mengaktifkan sistem parasimpatis yang diaktifkan oleh rasa cemas, rasa takut, dan emosi. Dan yang terakhir, penyakit asma itu dapat disebabkan oleh aktivitas fisik yang terlalu berlebih. Lalu di sini ada gejala asma. Pada asma ringan hanya terjadi asma berat yang berbunyi nyik-nyik gitu. Lalu ada batuk-batuk, napas pendek tersengal-sengal, dan sesak di dada. Untuk gejala asma berat, itu terjadi serangan batuk yang hebat gitu, yang parah, napasnya berat, berbunyi ngik-ngik juga, mengik, lalu tersengal-sengal dan dadanya itu sesak. Lalu pada asma yang berat itu orang yang menderita asma berat itu susah untuk berbicara dan berkonsentrasi. Kalau mereka jalan baru sedikit pun itu nafasnya sudah tersengal-sengal gitu.
Lalu nafasnya itu menjadi lebih cepat atau lebih lambat dibanding pernapasan normal atau pernapasan pada biasanya. Lalu orang yang menderita asma berat itu pundaknya menjadi membungkuk. Lalu ketika adanya tarikan nafas, lubang hidungnya itu mekar atau melebar dan terjadinya melesek gitu di bagian tenggorokannya atau di bagian leher maksudnya. Lalu terakhir kulitnya itu menjadi membiru, dimulai dari sekitar daerah mulut, proses pembiruannya itu. Lalu berdasarkan studi GBD pada tahun 2016, diperkirakan kurang lebih ada 339,4 juta orang di seluruh dunia yang terkena asma. Di dunia ini terdapat 5 penyakit paru, dan asma menempati peringkat terendah di antara penyakit tersebut. Lalu prevalensi asma menurut provinsi, pengidap penyakit asma itu terbanyak di daerah NTT dan NTB. Prevalensi selanjutnya berdasarkan diagram Rizkedas 2018 menunjukkan bahwa angka penduduk yang terkena asma tertinggi dengan persentase 3,1%, yaitu pada golongan orang yang tidak bekerja, dan 3% penduduk yang tidak atau belum sekolah, dan penduduk yang tamat di pendidikan D1, D2, D3, atau di PT. Jadi, semakin meningkat kelompok usianya, semakin meningkat pula persentase asma. Pada usia lanjut, sulit untuk mendiagnosis apakah asma atau penyakit paru lainnya, karena adanya faktor usia yang sudah sering terjadi penyakit komplikasi. Selanjutnya ada patofisiologi asma, yaitu apa saja sih yang terjadi di dalam tubuh kita sehingga dapat terjadi asma gitu. Yang pertama adanya inflamasi pada saluran pernapasan. Lalu adanya bronkokonstriksi, yaitu kontraksi otot polos di bronkiolus. Lalu ada perubahan struktur jaringan saluran napas, dan adanya hiperaktivitas bronkus, yaitu bronkus yang bekerja secara berlebihan. Ya, ini merupakan gambar saluran napas. Nah, yang di sebelah kiri itu merupakan saluran napas pada orang normal, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan gambar saluran napas yang terjadi pada penderita asma. Mari kita lihat, pada keadaan normal, itu salurannya terbuka lebar, sehingga dapat terjadi proses pertukaran udara yang masuk dan yang keluar melalui lumen dari saluran pernapasan kita. Nah, di sini terdapat pembuluh darah, lapisan mukosa, dan lumen. Lumen ini seperti pada gambar terlihat lubang yang besar. Nah, sementara itu, apa yang terjadi jika terjadi obstruksi pada saluran pernapasan kita? Yang pertama, kita bisa lihat pada gambar otot polos pada saluran pernapasan kita itu masih dalam keadaan normal atau dalam keadaan rileks. Sedangkan pada gambar di kanan, pada penderita asma, otot polosnya itu berkontraksi dan mengerut gitu. Jadi otot polosnya itu mengikat. Lalu yang kedua itu ada proses terjadinya infiltrasi atau masuknya sel imun ke dalam jaringan atau lapisan itu sendiri. Yang ketiga, terjadinya pengurangan ukuran diameter dari lumen. Jadi lumennya itu mengecil, di mana lumen itu berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara ke saluran pernapasan kita. Lalu yang selanjutnya adanya inflamasi dan pembengkakan pada lapisan itu sendiri. Dapat kita lihat pada gambar adanya lapisan yang membesar. Lalu yang terakhir adanya ekses mukus atau sekresi berlebih mukus atau lendir. Nah, gimana tuh? Coba bayangin, udah sempit,
karena ada faktor-faktor yang tadi, lalu terdapat ini sekresi mukus yang berlebih, sekresi lendir, sehingga itulah yang menyebabkan penderita asma itu pernapasannya tuh jadi bunyi mengik gitu. Nah, kita bisa lihat ini merupakan gambar jaringan. Sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaan antara yang atas itu pada normal airway atau ini saluran pernapasan pada orang normal, dan yang bawah ini merupakan gambar jaringan saluran pernapasan bagi orang yang menderita asma. Lalu apa saja nih perubahan yang terjadi pada penderita asma? Yang pertama itu kita lihat di sini mukusnya itu menjadi tebal. Lalu goblet cell-nya itu di sini pada penderita asma berdiferensiasi. Lalu kita lihat ini pada lapisan yang ketiga nih, gambar kedua, basement membrannya itu menebal. Pada jaringan saluran pernapasan orang yang menderita asma itu sudah terlihat sel mastosit, di mana pada orang normal itu belum terlihat gitu. Lalu sudah adanya makrofag yang timbul. Seperti yang kita tahu bahwa makrofag adalah perlindung pertama dari sistem imun tubuh kita yang berfungsi sebagai memfagositosis atau memakan sel-sel atau zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu di sini ada lagi nih yang timbulnya eosinofil. Pada penderita asma sudah ada infiltrasi atau masuknya eosinofil itu sendiri. Nah, selanjutnya merupakan fase asma. Fase asma itu terbagi menjadi dua, yaitu ada fase awal dan fase akhir. Fase awal itu hanya melibatkan faktor-faktor yang sudah ada di saluran pernapasan kita, seperti contohnya sel maltosit. Nah, pada fase awal itu terjadinya granul-granul yang dilepaskan dari sel mastosit, lalu terjadi bronkokonstriksi, terjadinya vasodilatasi, dan terjadinya peningkatan permeabilitas. Sedangkan di fase akhir ini sifatnya vaskular, yaitu melibatkan senyawa-senyawa yang berinfiltrasi atau yang masuk itu ke dalam jaringan terjadinya asma gitu. Dari fase awal ke fase akhir ini membutuhkan jeda waktu berjam-jam gitu. Nah, pada fase akhir ini terjadi proses perekrutan eosinofil, limfosit T, neutrofil, dan makrofag. Lalu terjadinya pelepasan beberapa mediator-mediator, di mana mediator-mediator tersebut yang akan menyebabkan inflamasi. Nah, ini merupakan mekanisme dari penyakit asma tersebut. Seperti yang kita ketahui, karena asma merupakan penyakit yang disebabkan oleh respon berlebih atau reaksi antara alergen dengan antibodi atau antigen dengan antibodi dari tubuh kita sendiri. Mekanisme asma ini sendiri membutuhkan yang namanya itu pemaparan pertama atau di sini sensitivitas alergen. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang atas merupakan reaksi sensitivitas alergen atau pengenalan alergen atau yang biasa disebut juga antigen. Jadi di sini alergen itu dikenali sebagai suatu hal yang mencetuskan reaksi sistem imun. Nah, dari gambar ini, gambar A yaitu gambar yang atas merupakan normal airway atau saluran pernapasan pada orang normal. Kalau yang bawah itu ketika saluran pernapasan atau itunya itu ke trigger alergennya itu sendiri, sehingga menyebabkan tadi kayak inflamasi atau peradangan.
Nah, di sini kita lihat nih, ada bulatan kuning. Ini namanya polen atau serbuk bunga yang merupakan alergen. Dan polen tersebut akan dikenali sebagai alergen oleh sel dendritik, di mana sel dendritik ini berfungsi untuk mempresentasikan zat-zat asing dari luar tubuh, apakah dia aman atau tidak untuk tubuh kita. Lalu sel dendritik itu akan memaparkan ke sel limfosit T. Setelah itu, sel limfosit T dibantu dengan TH2 atau sel limfosit T helper 2 yang akan mengeluarkan IL-4 atau interleukin 4. Setelah itu terbentuklah IgE khusus atau IgE antibody di sel limfosit B khusus untuk alergen atau khusus untuk antigen. Jadi setelah terbentuknya antibody IgE khusus di sel limfosit B, IgE antibody tersebut akan berikatan dengan sel mast atau sel mastosit, sehingga terjadilah ikatan antigen dan antibodi. Setelah itu dengan bantuan IL-3, interleukin 3 dan interleukin 5 akan terjadi rekrutmen eosinofil. Eosinofil itu nantinya akan mengeluarkan granul-granul yang menyebabkan inflamasi. Lalu selanjutnya nih pada gambar yang di bawah, jika sel mastosit itu ke-trigger oleh asma atau sel mast yang sudah berikatan dengan IgE spesifik akan berikatan dengan antigen atau alergen. Kemudian setelah berikatan, sel mast tersebut akan pecah dan mengeluarkan mediator-mediator seperti histamin dan prostaglandin maupun yang lainnya yang memang sudah terkandung di dalam sel mastosit tersebut. Lalu terjadinya peningkatan permeabilitas vaskular, di mana peningkatan permeabilitas vaskular ini membuat imun-imun dari pembuluh darah itu berpindah ke jaringan asma. Setelah itu, sistem imun yang sudah berpindah, dia membuat eosinofil itu bermigrasi atau berpindah ke pembuluh darah. Jadi mereka tuh kayak tukeran gitu. Dari yang tadinya sistem imun di pembuluh darah tertarik ke jaringan asma, lalu eosinofil yang tadinya ada di jaringan asma, dia berpindah karena adanya sistem imun, berpindah ke pembuluh darah, seperti itu. Lalu eosinofil yang ada di pembuluh darah terekrut ke tulang belakang atau berpindah ke tulang belakang. Di tulang belakang, si eosinofil ini terbentuk atau bertambah jumlahnya menjadi lebih banyak lagi. Setelah diproduksi banyak di tulang belakang, dia kembali ke pembuluh darah, lalu ke jaringan asma lagi, sehingga memperparah reaksi inflamasi. Jadi lama-kelamaan eosinofil itu akan bertambah banyak di dalam jaringan asma itu sendiri, sehingga semakin memperparah reaksi inflamasi. Lalu selanjutnya ada target pengobatan asma. Yang pertama itu untuk melebarkan saluran nafas yang tadinya sempit, terus merelaksasikan muskel atau otot polos. Lalu yang ketiga, mengurangi inflamasi atau peradangan. Dan yang terakhir, mengurangi kerusakan lebih lanjut dinding saluran pernapasan kita. Nah, ini ada jenis-jenis obat asma. Obat asma itu secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Ada yang bronchodilator, oksigen, dan anti-inflammatory agent. Bronchodilator di sini berfungsinya untuk membuat saluran nafas ini kembali terbuka lebar,
sehingga membuat saluran nafas menjadi lebih lega. Bronkodilator sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada B2 agonis, ada yang SABA, ada yang LABA. SABA itu short acting, jadi bekerja secara singkat. Lalu yang LABA itu long acting, terjadi secara bertahap gitu, lama. Nanti akan dijelaskan lagi di slide selanjutnya. Lalu ada jenis antagonis muskarinik, dan yang ketiga ada jenis methylxanthines. Kita di sini ambilnya salah satunya contohnya yaitu theophylline. Lalu untuk yang anti-inflammatory agent kita bisa lihat di sini ada yang degranulation inhibitor, antibodies, corticosteroid, ada yang ICS sama oral. ICS itu maksudnya yang diinhalasi, oral seperti biasa lewat mulut. Lalu yang ketiga itu ada obat leukotriene modifiers. Nah, yang pertama itu ada jenis obat cromolyn. Obat cromolyn ini bekerja pada asma non-atopik yang penyebabnya itu lebih tidak diketahui apakah itu dari stres atau yang lainnya. Lalu digunakan secara inhalasi. Cromolyn ini biasa disebut sebagai stabilitator sel mass. Gimana maksudnya? Jadi kita tahu stabilitator, artinya dia tuh yang mengendalikan sel mass itu agar tidak pecah gitu. Karena di dalam sel mass itu terdapat mediator-mediator yang dapat menyebabkan inflamasi apabila pecah dari sel mastositnya itu sendiri. Mekanismenya itu dengan memblokir saluran kalsium yang penting untuk degranulasi sel mastosit. Jadi dia itu memblokir kalsium, di mana kalsiumnya ini membantu untuk pelepasan mediator di dalam sel mastosit. Jadinya diblokir sama cromolyn, akhirnya tidak bisa pecah. Untuk penggolongan obatnya ini contohnya sendiri itu ada cromolyn natrium dan nedokromil natrium dan nedokromil natrium. Sediaannya itu bentuk hirup ya, atau inhalasi. Lalu efek farmakodinamik untuk cromolyn ini seperti menghalangi sel mastosit untuk memecahkan atau mengeluarkan mediator-mediator sehingga tidak terjadinya bronkokontriksi ataupun peradangan karena otot-otot polosnya ini tidak terangsang untuk melakukan kontriksi. Nah, untuk terapi farmakologinya dapat kita lihat untuk indikasinya itu konjungtivitas alergi akut dan kronik, high fever, dan keratokonjungtivitas. Efek sampingnya seperti batuk, mual, iritasi pada tenggorokan, atau kekeringan. Kontraindikasinya itu tidak ada, dan keamanan kehamilannya itu B atau bisa disarankan untuk ibu-ibu hamil. Oke, selanjutnya adalah obat asma golongan bronkodilator. Apa sih bronkodilator itu? Bronkodilator adalah golongan obat yang dimana berfungsi untuk memperlebar saluran pernafasan sehingga pernafasan menjadi lebih lancar, dimana pengobatan ini merelaksasikan otot-otot polos yang menegang pada saluran pernafasan. Bronkodilator ini terdapat 3 macam, beta-2 agonis, xanthines, dan antagonis muskarinik. Nah, selanjutnya ada beta-2 agonis. Beta-2 agonis ini terdapat 2 macam, yaitu short acting beta-2 agonis, long acting beta-2 agonis. Di mana short acting ini kerjanya cepat. Pada umumnya short acting ini berbentuk inhaler. Sedangkan long acting berbentuk oral. Macam obat yang termasuk golongan short acting beta-2 agonis yaitu seperti orsiprenalin, salbutamol, itu termasuk short acting beta-2 agonis. Apa aja sih obat-obat long acting beta-2 agonis ini? Seperti salmeterol, formoterol, indacaterol, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mekanisme beta-2 agonis? Jadi,
beta 2 agonis ini akan bergandengan dengan stimulatory G protein atau protein GS. Jadi nanti beta 2 agonis akan berikatan dengan reseptor beta 2, di mana reseptor beta 2 ini terletak pada otot polos yang ada di bronkus. Ketika beta 2 agonis ini berikatan dengan reseptor beta 2 seperti salbutamol, albuterol berikatan dengan reseptor beta 2, maka akan mengaktifkan adenilat siklase. Nah, ketika adenilat siklase ini aktif, maka akan mengubah ATM menjadi CAM. CAM ini adalah cyclic adenosine monofosfat, di mana CAM ini akan menghambat ikatan antara MLCK atau myosin light chain kinase yang akan berikatan dengan aktin. Jadi si myosin ini akan berikatan dengan CAM supaya myosin ini nggak berikatan dengan aktin. Kenapa? Karena ketika myosin berikatan dengan aktin, maka terjadi kontraksi. Maka saluran pernafasan menyempit dan terjadilah sesak nafas. Oleh sebab itu, CAM ini berikatan dengan myosin supaya tidak terjadi yang namanya kontraksi, melainkan terjadi relaksasi. Efek dari penggunaan obat golongan beta 2 agonis ini adalah membuat bronkiolus atau saluran pernafasan yang ada di bronkus yang tadinya menyempit menjadi melebar sehingga pernafasan kembali menjadi lancar. Terapi farmakologi, contoh dari SABA yaitu short acting beta 2 agonis yaitu salbutamol, di mana memiliki efek samping adanya tremor pada otot rangka, jadi kayak gemeter gitu. Palpitasi itu seperti detak jantung yang cepat gitu, dan sakit kepala. Selanjutnya contoh dari LABA itu adalah salmeterol, di mana memiliki efek samping sakit kepala, iritasi pada tenggorokan, sama seperti salbutamol memiliki efek samping palpitasi, tremor, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis bronkodilator yang kedua adalah antagonis muskarinik. Antagonis muskarinik ini adalah obat yang bersifat kompetitif terhadap asetilkolin. Nah, asetilkolin ini yang akan menyebabkan otot polos pada bronkus itu berkontraksi sehingga terjadinya sesak nafas dan sebagainya. Nah, contoh dari antagonis muskarinik ini yaitu ipratropium bromide. Memiliki efek samping seperti gangguan motilitas GI, mulut kering, sakit kepala, takikardi, palpitasi, dan lain sebagainya. Bagaimana mekanisme antagonis muskarinik? Tentunya antagonis muskarinik akan berikatan dengan reseptor muskarinik, di mana reseptor muskarinik ini ada 3 macam. Ada M1, M2, M3. Nah, contoh obat yang kita ambil di sini adalah ipratropium bromida, di mana ipratropium bromida ini akan bekerja memblok reseptor muskarinik M3 sehingga tidak terjadi bronkonstriksi. Ipratropium bromida jika dibandingkan dengan beta 2 agonis dan metilsantin, sedikit perbedaan yaitu pada ketika beta 2 agonis dan metilsantin menstimulus terjadinya bronkodilatasi, sedangkan ipratropium itu hanya memblok bronkonstriksi sehingga tidak terjadi bronkonstriksinya. Jadi intinya mekanisme antara beta 2 agonis, metilsantin dan antagonis muskarinik ini adalah sama-sama menghambat supaya tidak terjadinya bronkonstriksi. Nah, bagaimana mekanisme metilsantin? Contoh obatnya itu teofilin. Nah, jadi normalnya itu seperti yang udah dijelasin di mekanisme beta 2 agonis, kadar CAM itu meningkat. Nah, di mekanisme metilsantin ini, kadar CAM yang meningkat itu sebagian diambil untuk didegradasi oleh enzim fosfodiesterase.
yang nantinya akan menjadi 5-AMP inaktif. Metilsantin ini bekerja menghambat si enzim fosfodiesterase tadi, sehingga kadar CAM itu akan tetap terpelihara gitu, nggak ada yang didegradasi. Nah, seperti pada gambar ini, teofilin akan menghambat enzim fosfodiesterase. Lalu teofilin juga menghambat adenosin. Adenosin ini yang nantinya akan mengakibatkan kontraksi. Teofilin ini bermanfaat sebagai obat profilaksis dan terapi penunjang untuk serangan asma yang berlangsung lama. Pada umumnya, metilsantin ini diproduksi secara alami oleh tumbuhan maupun hewan. Nah, efek farmakodinamiknya yaitu mencegah peningkatan hiperaktivitas sehingga dapat bekerja sebagai profilaksis. Apa sih profilaksis? Profilaksis ini adalah pencegahan terhadap suatu penyakit. Terapi farmakologi pada teofilin ini memiliki efek samping yang sama halnya dengan kelompok obat antagonis muskarinik, yaitu adanya palpitasi, takikardi, sakit kepala, dan lain sebagainya. Sekarang kita membahas anti-inflammatory agent. Anti-inflammatory agent yaitu jenis obat untuk peradangan atau anti-inflamasi. Obat yang pertama ada kortikosteroid. Kortikosteroid memiliki dua jenis, yaitu ICS, cyclosonid, yang digunakan secara inhalasi, dan glukokortikoid yang digunakan secara oral. Nah, bagaimana mekanisme kortikosteroid? Kortikosteroid ini akan menghalangi terbentuknya prostaglandin sebagai mediator nyeri. Namun, kortikosteroid ini akan menghalangi pada step fosfolipid. Jadi fosfolipid ini tidak akan membentuk asam arakidonat, yang dimana asam arakidonat ini akan menghasilkan prostaglandin. Contoh obatnya itu ada hidrokortison, prednison, dexamethasone, petamethason, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana efek farmakodinamiknya? Obat ini akan mengurangi sensitivitas jalan nafas terhadap rangsangan. Obat-obat yang tergolong kortikosteroid ini disarankan menggunakan karena efek samping yang berat. Nah, efek sampingnya adalah dapat menekan fungsi ginjal, mudah memar, dan bahkan katarak prematur. Nah, selanjutnya yaitu obat omalizumab. Bisa kita lihat mekanismenya pada PPT tersebut, bahwa jadi di sini yang warna biru itu IgE ya, yang seperti huruf Y besar, yang reseptor gitu, seperti reseptor. Yang oranye itu adalah anti IgE atau omalizumabnya, dimana omalizumab ini akan berikatan dengan IgE sehingga IgE ini tidak bisa berikatan dengan sel. Dampaknya apa? Dampak dari IgE tidak bisa berikatan dengan sel tersebut, maka tidak akan terjadi yang namanya pengeluaran histamin. Seperti yang kita tahu, histamin ini jika direspon oleh prostaglandin akan menimbulkan gejala. Gejalanya seperti sesak nafas dan lain sebagainya. Omalizumab ini sebagai pengobatan tambahan untuk pasien asma alergik pada pasien dewasa dan anak usia di atas 6 tahun. Nah, bagaimana efek samping dari omalizumab ini? Efek sampingnya adalah sakit kepala, kak, nyeri perut, demam, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui terapi farmakologi dari setiap obat yang telah dipaparkan, selanjutnya yaitu ada terapi non-farmakologi. Apa sih terapi non-farmakologi ini? Jika terapi farmakologi lebih menitik beratkan kepada obat-obatan, nah terapi non-farmakologi di luar dari itu, seperti pola hidup sehat, rajin berolahraga, menghindari lingkungan-lingkungan yang dapat menimbulkan asma tersebut kambuh gitu. Atau bisa juga fisioterapi nafas. Fisioterapi nafas atau senam asma atau terapi pernapasan ini
bisa melalui pernafasan diafragma, hidung, yoga, ataupun dengan olahraga-olahraga ringan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.